Oke sahabat, jadi di sini saya akan bahas tuntas dan saya akan jelaskan ke kalian mengenai kolam pembibitan ikan lele ataupun pembesaran ikan lele itu diberikan atap. Nah, jadi apa maksud dan tujuannya kolam ikan lele itu diberikan atap dan apakah ini bisa berpengaruh pada ikan lele yang kita budidayakan atau tidak. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan sejelas-jelasnya agar sahabat bisa lebih paham dan buat sahabat yang sekarang menggunakan atap itu tidak tersinggung. Karena di sini saya hanya menjelaskan, tidak ada maksud untuk menjelekkan kalian apalagi melarang kalian menggunakan atap. Jadi simak terus video ini, jangan skip agar sahabat paham. Dan di sini saya akan langsung buktikan ke sahabat ya bahwa semua kolam pembibitan ikan lele saya ataupun kolam pembesaran ikan lele saya itu tidak menggunakan atap sama sekali. Itu artinya kalau hujan kehujanan, panas pun kepanasan. Tapi hal ini tidak berpengaruh pada ikan lele yang saya budidayakan. Jadi apakah perlu kolam pembibitan ikan lele ataupun kolam pembesaran ikan lele itu kita berikan atap? Nah, jadi yang perlu sahabat ketahui, setahu saya di sini ada beberapa alasan kenapa para petani ikan lele di luaran sana, khususnya para petani ikan lele pemula, kolamnya selalu diberikan atap. Untuk alasan yang pertama, saya yakin 100% dia itu takut ikan lelenya atau larva ikan lelenya mati akibat terkena air hujan. Dikarenakan air hujan itu zat asamnya tinggi dan itu bisa berbahaya untuk ikan lelenya. Jadi kolamnya pun dia berikan atap. Untuk alasan yang kedua, saya juga yakin dia itu takut ikan lelenya ataupun bibit ikan lelenya mati akibat kepanasan. Dan untuk alasan yang ketiga, biasanya para petani ikan lele pemula itu meyakini agar pH air di dalam kolamnya itu bisa stabil ya, makanya dia itu kolamnya menggunakan atap. Jadi buat sahabat yang sekarang kolamnya itu menggunakan atap, selama ikan lelenya itu sehat, pertumbuhannya cepat dan tidak banyak yang mati, itu silahkan perjuangkan kolam ikan lele sahabat dengan menggunakan atap. Namun yang akan menjadi masalah, sahabat sudah repot-repot membangun atap pada kolam bibit ikan lele sahabat, tapi ikannya masih terserang penyakit ya, dan banyaknya kematian atau pertumbuhannya lambat. Jadi hal ini hanya membuang duit sahabat aja ya. Sahabat sudah repot-repot, sahabat udah usahain membangun atap kolam, tapi ikan lele yang sahabat budidayakan masih gagal. Jadi dari satu hal ini juga sahabat sudah rugi dua kali. Ikan lele yang sahabat budidayakan gagal, dan sahabat juga harus mengeluarkan uang untuk membangun atap kolam ikan lele sahabat. Dan buat sahabat yang kolamnya belum menggunakan atap, saya sarankan jangan menggunakan atap. Karena setahu saya di sini ikan lele banyak yang sakit, banyak yang mati, pertumbuhannya lambat, itu bukan diakibatkan dari air hujan, cuaca panas, ataupun pH airnya yang sering turun naik. Itu bisa disebabkan dari persiapan air yang kurang, tidak bisa menjaga kualitas air kolam ikan lele. Yang ketiga, dari pemberian pakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan ikan lele yang dibudidayakan. Jadi seperti yang sahabat lihat sendiri, kolam ikan lele saya ini semuanya tidak menggunakan atap. Itu artinya kalau di musim hujan 100% air hujan masuk ke kolam ikan lele saya. Dan kalau di musim panas otomatis matahari pun langsung masuk ke area kolam ikan lele saya juga. Tapi ikan lele saya itu masih tetap sehat, tidak banyak yang mati, dan pertumbuhannya pun ini sangat cepat besar. Itu artinya tanpa menggunakan atap pun ikan lele itu bisa hidup normal ya. Karena yang perlu sahabat ketahui juga, walaupun sekarang sahabat menggunakan atap untuk kolam ikan lele sahabat, tapi kalau misalkan sahabat tidak bisa memanage airnya dengan benar, tidak bisa merawat dan menjaga kualitas airnya dengan benar, ikan lele yang sahabat budidayakan pun itu akan rentan terserang penyakit, banyak kematian atau pertumbuhannya yang melambat. Jadi intinya mau kolam ikan lelenya menggunakan atap dan tidak menggunakan atap, ini sama sekali tidak berpengaruh sama ikan lele yang dibudidayakan ya. Selama persiapan airnya itu dilakukan dengan benar dan bisa merawat atau menjaga kualitas air kolam pada ikan lele sahabat. Jadi kalau misalkan sahabat mau berhasil budidaya ikan lele di kolam terpal, saya di sini sarankan sahabat harus bersahabat dengan alam. Jadi jangan membangun atap kolam, karena membangun atap kolam itu tidak ada berpengaruhnya untuk keberhasilan budidaya ikan lele sahabat di kolam terpal. Jadi sahabat itu jangan takut dengan air hujan dan jangan takut dengan cuaca panas. Jadi jangan sedikit-sedikit kalau ikan lelenya sakit, ikan lelenya mati, nyalahin air hujan dan cuaca panas. Karena kalau misalkan sahabat sampai terus-terusan ikan lelenya sakit, banyak yang mati, pertumbuhannya lambat, dan sahabat selalu menyalahkan air hujan dan cuaca panas, ini sama saja halnya sahabat sedang menjelekkan alam. Karena hal ini bisa sedikit merepotkan sahabat. Kalau misalkan sahabat budidaya ikan lelenya masih takut dengan air hujan atau cuaca panas, lebih baik sahabat itu jangan budidaya ikan lele. Karena yang perlu sahabat ketahui juga, ikan lele itu habitatnya di alam, jadi akan lebih bagus kita budidayakan jika di lahan terbuka seperti ini. Biasanya ikan lele akan lebih sehat, cepat besar, dan tidak mudah terserang penyakit. Jika area kolamnya itu langsung terpapar sinar
sinar matahari, dan kalau air hujan turun itu airnya langsung masuk ke dalam kolam. Jadi mulai sekarang sahabat jangan pusing-pusing lagi, jangan repot-repot lagi harus mikirin masang atap ke kolam ikan lele sahabat, karena itu hanya akan membuang duit ikan lele sahabat aja ya. Jadi lebih baik sahabat belikan ke pelet ataupun ke cacing ya, daripada sahabat harus membuat atap kolam ikan lele sahabat. Karena saya yakin dan saya pastikan 100% budidaya ikan lele di kolam terpal mau di segmen pembibitan, segmen pembesaran itu lebih bagus di lahan terbuka seperti ini ya. Dalam artian tidak menggunakan atap sama sekali. Jadi di sini sekali lagi saya katakan saya tidak ada maksud untuk menyinggung kalian yang sekarang kolamnya menggunakan atap, dan saya tidak melarang kalian untuk menggunakan atap. Tapi di sini saya hanya menjelaskan apa yang saya sudah praktekkan sendiri di kolam saya ini. Karena faktanya kolam pembesaran ikan lele, kolam pembibitan ikan lele itu akan lebih bagus jika tidak menggunakan atap. Dan sahabat juga nanti bisa buktikan sendiri ya, dan sahabat juga nanti akan sadar bahwa budidaya ikan lele di kolam terpal itu akan lebih bagus jika tidak menggunakan atap. Dan di sini juga saya akan berikan satu hal penting yang perlu sahabat ketahui. Jika ikan lele sahabat itu mau tetap sehat, tidak mudah rentan terserang penyakit, dan mau cepat besar, dan sahabat juga mau berhasil budidaya ikan lele di kolam terpal, yang pertama sahabat itu harus bersahabat dengan alam. Karena kalau misalkan sahabat tidak bisa bersahabat dengan alam, saya yakin sahabat tidak akan pernah berhasil budidaya ikan lele di kolam terpal. Jadi sahabat itu jangan pernah takut dengan air hujan, jangan takut dengan cuaca panas. Karena seperti yang tadi saya sudah bilang, ikan lele itu hidupnya di alam. Jadi kalau kita mau berhasil budidaya ikan lele, ya kita juga harus bersahabat dengan alam. Jadi sekali lagi di sini saya katakan, ketika ikan lele sahabat sakit, banyak yang mati, pertumbuhannya lambat, itu jangan pernah sekali menyalahkan air hujan dan cuaca panas. Jadi di sini saya sarankan lagi buat sahabat, ketika sahabat mencari ilmu budidaya ikan lele di kolam terpal, itu harus ke orang yang tepat dan ke orang yang benar, agar sahabat itu bisa bersahabat dengan alam, tidak takut dengan air hujan ataupun cuaca panas, dan sahabat juga tidak usah repot-repot untuk membangun atap pada kolam ikan lele sahabat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.